Apa yang terjadi jika salah memilih istri, yang ternyata adalah seorang psikopat pintar? Mungkin film ini akan menjawabnya. Menceritakan kisah seorang pria yang kehilangan istri secara misterius, yang ternyata semua itu adalah tanggal 5 Juli. Hari di mana seorang pria bernama Nicholas, kita panggil saja Nico, yang telah kehilangan seorang istri bernama Amy. Nico merasa kehilangan istrinya karena pada saat itu Amy tidak ada di rumah. Nico pun memutuskan untuk curhat kepada saudari perempuannya yang seorang penjaga bar bernama Margo. Nico curhat kalau di tanggal 5 Juli ini adalah hari jadian Nico dan Amy. Namun Amy malah menghilang. Terus kemana nih si Amy ini? Scene pun berpindah ke cerita Amy yang sedang menulis awal mula Nico dan Amy pertama kali bertemu. Di suatu hari, saat Amy sedang berada di sebuah pesta, Nico datang dan mengajak Amy untuk berkenalan. Pendekatan itu nampaknya membuahkan hasil. Amy dan Nico menjadi semakin dekat. Kita kembali pada tanggal 5 Juli saat Amy mulai menghilang. Saat itu ada detektif yang datang untuk menyelidiki tentang hilangnya Amy. Singkatnya, Rhonda dan James pun mulai menyelidiki semua yang ada di rumah Amy dan Nico. Karena mungkin saja mereka bisa menemukan sebuah petunjuk atas hilangnya Amy yang misterius di rumah itu. Para detektif pun mulai menemukan beberapa tanda-tanda kecil yang mungkin saja berkaitan dengan kekerasan. Di sini detektif Jen pun udah mulai curiga dengan Nico. Dan siapa sangka, para detektif itu mengenal Amy karena ternyata Amy ini adalah seseorang wanita yang sangat terkenal. Kemudian scene pun kembali ke cerita awal Nico dan Amy bertemu. Di cerita ini Nico pun mulai melamar Amy untuk menikah karena hubungan mereka sudah semakin dekat. Kita kembali ke tanggal 5 Juli. Saat ini Nico mulai diperiksa dan mulai ditanyai tentang hubungannya dengan Amy selama ini. Setelah di kantor polisi, Nico pun menuju ke rumah Margo lagi untuk kembali curhat. Karena rumah Nico dan Amy yang harus diperiksa oleh para detektif. Sementara itu, detektif Rhonda dan James semakin penasaran dengan kasus ini dan mencari semakin banyak bukti. Mereka pun mulai bertanya-tanya kepada tetangga sekitar tentang Amy dan mereka pun mulai menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya pada tanggal 6 Juli menjadi hari kedua hilangnya Amy. Nico pun mulai sibuk di mana dia harus bertemu orang tuanya Amy dan melakukan beberapa wawancara. Saat kembali ke ruang kerjanya, Nico menemukan petunjuk kedua. Bukan hanya itu, detektif pun malah menemukan sempak wanita di ruangan Nico. Nico yang merasakan keanehan mulai memutuskan untuk pergi menuju rumah ayahnya. Dan benar saja, di sana dia menemukan petunjuk ketiga. Tapi ternyata para detektif pun selalu mengikuti Nico. Di sini mereka pun semakin curiga dengan Nico. Nico yang kesal karena selalu dibuntuti memutuskan untuk pulang. Perlahan-lahan Nico pun mulai menyadari kalau semua ini mungkin saja telah direncanakan oleh Amy. Kemudian scene pun berpindah ke hari-hari sebelum Amy menghilang, di mana ternyata Nico adalah seorang pengangguran pada saat itu dan selalu menghabiskan waktunya untuk bermalas-malasan serta membiarkan istrinya yang bekerja. 7 Juli dan 3 hari semenjak hilangnya Amy. Semua orang yang berada di kota itu mulai berkumpul untuk melakukan pencarian terhadap Amy. Tapi tiba-tiba di saat Nick sedang berada di luar ruangan, ada seorang gadis yang mengambil selfie tanpa izin Nick. Hari semakin berlalu, Nico pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Margo dalam melanjutkan curhatannya. Kemudian saat Margo telah tertidur, siapa sangka hal yang tak terduga terjadi. Nico punya selingkuhan yang bernama Andy. Dan hari di mana Amy menghilang, Nico malah selingkuh. Kita kembali ke ceritanya Amy, di mana sebelum dia menghilang, Amy mulai merasakan kalau Nick ini hanya membutuhkan Amy ketika dia sedang butuh atau ngaceng doang. Dan merasa kalau selama ini Nico tuh tidak serius untuk menjalani hubungan mereka berdua. Amy pun mulai merasa kalau Nick ini udah gak cinta lagi dengan dirinya. Bahkan Amy pun pernah bilang kalau Nick ini gak pengen punya anak. Kembali ke tanggal 7 Juli,
Dengan mengikuti beberapa petunjuk yang telah ditemukan, para detektif pun menemukan petunjuk lagi yang membawa mereka ke sebuah tempat di mana Rhonda dan James pun menanyakan tentang Amy di sana. Dan mereka mendapatkan sebuah informasi kalau Amy pernah ingin membeli sebuah senjata di sana. Setelah mendengarkan hal itu, detektif pun mulai menyimpulkan kalau Amy ini mungkin saja merasa ketakutan akan sesuatu, sampai harus membeli sebuah senjata untuk menjaga diri. Kita kembali ke cerita Amy. Pada hari Valentine sebelum Amy menghilang, Amy ingin membeli sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Kemudian Amy merasa kalau Nico ini ingin Amy pergi, tapi Nico nggak mau cerai sama Amy. Tanggal 8 Juli semenjak hilangnya Amy, Nico saat itu ketahuan selingkuh oleh Margo. Margo pun merasa kecewa berat dengan apa yang dilakukan oleh Nick. Margo yang kesal memutar berita. Di dalam berita tersebut, mereka melihat kalau orang-orang mulai curiga dan gak suka dengan Nico ini. Apalagi saat wanita yang mengambil foto tanpa izin itu memposting foto tersebut, yang membuat Nico semakin terlihat buruk. Karena masyarakat di kota itu berpikir, bukannya malah mencari Amy, Nico malah asik selfie sama cewek lain. Hari pun menjelang malam, kemudian diadakanlah sebuah acara doa untuk hilangnya Amy. Di sana Nico pun berbicara kalau dia merasa sangat kehilangan atas hilangnya Amy, dan memohon untuk siapapun agar bisa memberikan informasi yang terkait dengan kasus ini. Namun terlihat kalau orang-orang udah mulai curiga dengan Nick. Seakan-akan mereka tuh merasa kalau hilangnya Amy ada hubungannya dengan masalah rumah tangga atau ya kekerasan gitu. Dan hal itu semakin diperburuk ketika ada sahabat Amy yang mengatakan kalau Amy itu sedang hamil. Orang-orang pun semakin percaya kalau Nico mungkin aja telah melakukan sesuatu kepada Amy. Setelah acara itu selesai, Nick pun kembali bertemu dengan para detektif. Dan mereka mengatakan menurut analisa mereka telah terjadi sebuah kekerasan di rumah ini. Karena bukti-bukti yang selama ini ditemukan sangat memungkinkan kalau telah terjadi kekerasan di rumah itu. Namun mereka masih harus mencari tahu lagi. Karena jika benar ini berkaitan dengan kekerasan, maka harusnya jasad Amy telah ditemukan. Namun hingga saat ini, Amy masih dalam status menghilang. Kemudian Rhonda pun menyerahkan sebuah surat-surat yang berisi riwayat pembelian barang-barang mewah yang telah dibeli oleh Nico. Namun Nico merasa kalau dia nggak pernah membeli barang-barang mewah sebanyak ini. Detektif Jen pun merasa semakin curiga dengan Nico. Dan merasa kalau Nico ini ya harus ditangkap, karena mungkin saja Nico telah membunuh Amy. Namun Rhonda mengatakan kalau hal itu masih belum bisa dilakukan, karena jasad Amy aja masih belum ditemukan. Jadi Nico belum bisa dijadikan sebagai tersangka. Saat sampai di sebuah basement, Rhonda dan James menemukan sebuah buku harian yang ternyata adalah buku yang berisi cerita Amy yang dari tadi telah kita dengarkan. Dan disinilah Nico semakin dicurigai, karena semua yang ada dalam buku itu berisi cerita Amy bahwa Nico adalah pria yang buruk. Dan benar saja, tanggal 5 Juli sejak hilangnya Amy, ternyata Amy ini masih hidup. Dan dia sebenarnya nggak menghilang. Dia sebenarnya merencanakan sesuatu yang gila, di mana dia membuat seakan-akan dia telah menghilang, dan seakan-akan Nico yang menjadi penyebabnya. Dia telah menyeting semua ini agar Nico menjadi seorang tersangka atau seseorang yang bersalah. Mulai dari memalsukan kematiannya yang seakan-akan menghilang, kemudian membuat persahabatan palsu dengan para tetangganya, kemudian membeli barang-barang mewah atas nama Nico, dan membangun status sosial, kemudian berpura-pura hamil agar ketika hilang, orang-orang akan merasa simpati kepadanya. Karena dia tahu kalau orang-orang Amerika itu ya lebih bersimpati kepada wanita yang sedang hamil, hingga membuat jejak kekerasan agar nantinya semakin memperkuat bukti kalau seakan-akan Nico adalah seorang pembunuh yang tega membunuh istrinya. Bahkan dia juga mengubah warna rambut hingga menghapus jejak tentang dirinya agar semakin terlihat menghilang. Kita kembali ke Nico, di mana Nico dan Andy, yaitu selingkuhannya Nico, menemukan banyak barang-barang mewah yang telah berada di gudang Andy. Hal ini dilakukan oleh Amy agar semakin terlihat kalau Nico telah membeli banyak barang kepada selingkuhannya, dan membuat Nico semakin bersalah di mata masyarakat. Sementara itu di tanggal 6 Juli sampai 8 Juli sejak hilangnya Amy ternyata sedang bersenang-senang sambil menikmati hasil yang telah ia rencanakan, yaitu menjebak suaminya sendiri agar terlihat sebagai seorang pembunuh. Sementara itu,
Nico sedang berusaha untuk menghubungi seorang pengacara untuk membantunya agar tidak dipenjara. Karena semua yang dilakukan oleh Amy telah berhasil menjebaknya dan membuatnya menjadi orang yang telah dicurigai oleh kepolisian. Saat bertemu dengan pengacara yang bernama Tanner ini, Nico pun mulai menceritakan semuanya. Dia merasa kalau semua hal yang terjadi saat ini telah direncanakan oleh istrinya. Tanner pun percaya dengan perkataan Nico karena dia merasa ada yang janggal dalam kasus ini. Setelah bertemu dengan Tanner, Nico pun menemui seseorang yang pernah menjadi pasangan Amy sebelumnya. Menurutnya, Amy memang adalah seseorang yang pernah menjebaknya di masa lalu. Dia pun mengatakan kalau Amy itu berbeda dengan wanita lain pada umumnya. Saat Nico sedang sibuk dengan kasusnya, Amy sementara itu sedang bersenang-senang sambil menonton berita. Karena sebentar lagi Nico akan dijatuhi hukuman mati, seperti yang dia rencanakan. Di saat yang sama, Nico bertemu seorang yang pernah juga menjadi salah satu mantan dari Amy. Dia bernama Daisy. Namun saat bertemu Daisy, Nico nggak menemukan banyak informasi. Dia pun memutuskan untuk kembali, dan keesokan harinya, Tanner, Nico, dan Margo membuat sebuah rencana di mana mereka harus bisa menemukan di mana Amy. Karena kebetulan Tanner punya kenalan mata-mata yang sangat hebat. Kemudian Tanner pun menyerahkan Nico untuk membuat skenario lagi dan berpura-pura untuk mengakui kesalahannya kepada Amy agar bisa memancing simpati masyarakat kepadanya. Intinya Tanner menyuruh Nico untuk mengakui kesalahan atau mengakui kalau dia bersalah atas hilangnya Amy agar orang-orang bisa kembali percaya kalau bukan Nico yang ngebuat Amy ini hilang. Lebih tepatnya bukan Nico yang membunuh Amy. Jadi tujuan Tanner menyarankan hal itu agar Nico bisa mendapatkan kembali empati atau simpati dari masyarakat. Di sisi lain, Amy sedang sibuk bermain bersama teman-teman barunya. Namun di suatu momen, dia nggak sengaja menjatuhkan uang-uang yang sangat banyak, yang membuat suasana menjadi tegang. Merasa tidak aman, saat di dalam rumah Amy pun menyembunyikan uang-uang itu. Namun benar saja, sesuai firasatnya, keesokan harinya teman-teman barunya itu merampok uang Amy. Karena sudah tidak memiliki apapun lagi, Amy pun memutuskan untuk kembali menemui Daisy. Karena dia tahu Daisy masih memiliki perasaan kepadanya. Dan benar saja, saat bertemu Daisy, Amy pun diberi bantuan berupa tempat tinggal yang sangat layak. Kembali kepada Nico dan Tanner, rencana mereka pun dimulai dengan memancing simpati dari para masyarakat. Mereka pun melakukan pengakuan dan merasa bersalah agar membuat orang-orang berpikir kalau Nico tuh ya gak bersalah karena dia telah merasa bersalah. Di sisi lain, Amy yang melihat Nico mengakui kesalahan atas perbuatannya membuat perasaan Amy menjadi kembali. Amy pun mulai berpikir kalau dia kayaknya harus kembali kepada Nico. Tapi ada satu gangguan lagi, di mana sepertinya Daisy nggak akan membiarkan Amy pergi begitu saja, apalagi untuk kembali kepada Nico. Bahkan di setiap sudut rumahnya itu dipasangkan banyak banget CCTV. Tapi dengan otak yang cerdik yang dimiliki Amy membuat sebuah rencana baru. Perlahan dia mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan tanpa Daisy sadari. Dan di suatu malam, setelah semuanya telah siap, Amy pun melancarkan aksinya. Hello, Mr. Cullen. Jadi setelah Amy melihat Nico yang sudah seperti frustasi dan mengakui segala kesalahannya di media massa, simpati Amy pun kembali dan rasa cintanya pun kembali dan memutuskan untuk kembali kepada Nico. Tapi karena kebetulan dia sedang bersama Daisy, maka dia pun kembali membuat skenario palsu lagi. Dia membuat skenario seakan-akan Daisy telah menculiknya. Karena jika dia kembali begitu saja, udah pasti semua rencananya akan ketahuan. Jadi agar bisa kembali lagi bersama Nico, dia membuat skenario baru lagi. Amy pun membuat skenario tambahan kalau dia diculik oleh Daisy. Keesokan harinya, Amy pun kembali. Semua orang pun merasa sangat senang karena Amy telah kembali dengan selamat. Setelah beberapa hari, Amy pun dibawa ke rumah sakit dan dia pun menjelaskan semuanya lewat skenario yang telah dia buat. Jelas saja, hanya Nico yang gak percaya dengan semua yang dikatakan Amy. Kepulangan Amy pun disambut oleh seluruh warga di sana. Namun Nico pun harus berpura-pura untuk menerima Amy kembali. Saat berada di dalam rumah, Amy pun mencoba mendekati Nico lagi.
Namun Nico seakan-akan udah nggak percaya lagi kepada istrinya ini. Dia merasa kalau orang yang selama ini dia nikahi dan dia cintai adalah seorang psikopat dengan otak yang sangat licik. Amy pun menjelaskan kalau dia melakukan semua itu ya karena ada alasan. Dia merasa kalau Nico udah nggak mencintainya seperti dulu lagi. Ditambah Nico udah punya selingkuhan baru. Jadi dia harus melakukan hal itu agar ia bisa mempertahankan hubungannya dengan Nico. Tanggal 5 Agustus, hari setelah Amy kembali, Nico dan Amy menjalankan kehidupan mereka kembali layaknya sebuah pasangan. Namun Nico sudah sepenuhnya gak percaya lagi dengan istrinya. Dan sialnya Nico harus terpaksa mengikuti skenario yang dilakukan oleh istrinya. Bahkan dia harus kembali untuk melanjutkan hidupnya dengan Amy. Saat berada di rumah, beberapa kali Amy mencoba untuk menggoda Nico. Namun Nico mengatakan kalau dia masih butuh waktu lagi untuk bisa percaya dengan Amy. Keesokan harinya, Amy memberikan Nico sebuah hadiah. Dan saat Nico membukanya, itu adalah tes kehamilan. Dan ternyata Amy telah hamil. Namun Nico gak percaya begitu aja. Nico yakin kalau anak itu mungkin aja bukan berasal darinya. Nico pun mengatakan kalau dia akan meninggalkan Amy. Amy yang kesal mencoba membujuk Nico. Tapi setelah apa yang terjadi selama ini, Nico pun kesal dan mendorong kepala Amy ke tembok. Setelah itu Nico pun menemui Andy. Dan dia mengatakan kalau dia udah gak bisa lagi menjalin hubungan dengan Andy. Karena dia harus terpaksa menjalankan hubungan rumah tangganya lagi bersama Amy. Karena mau gimana pun Amy telah menang. Dan semua ini telah berjalan sesuai skenario Amy. Jadi gimana nih menurut kalian film ini? Dan buat kalian yang masih belum paham, jadi gue bakalan menjelaskan. Jadi semua masalah ini berasal ketika Amy mulai merasa kalau Nico udah gak cinta dulu lagi. Dan merasa kalau rumah tangga mereka telah terasa hambar. Bahkan Nico pun udah mulai berselingkuh. Amy yang tak tinggal diam memutuskan untuk melakukan sebuah rencana untuk membalas perbuatan suaminya. Dia membuat skenario pembunuhan palsu yang menjadikan suaminya sebagai pelaku. Namun semua rencananya berubah setelah Nico juga membuat skenario palsu yang disarankan oleh Tanner agar bisa mendapatkan simpati orang-orang. Dan ternyata Amy yang melihat Nico mengakui kesalahan membuat simpati dan rasa cintanya kembali. Dia pun kembali membuat skenario palsu lagi agar bisa kembali dengan Nico, dengan membuat Daisy menjadi pelaku penculikan selanjutnya. Dan di akhir rencananya, dia mengaku kalau dia telah hamil. Dan mau gak mau harus ada yang bertanggung jawab atas hal itu, ya Nico orangnya. Dan jika Nico bercerai dengan Amy saat Amy ini sedang hamil, ya maka status Nico di mata masyarakat akan kembali menjadi jelek lagi. Karena balik lagi, orang-orang Amerika akan sangat bersimpati kepada wanita yang hamil. Jadi film horor psikologi ini emang sulit buat dipahami. Bahkan butuh lebih dari sekali nonton untuk bisa memahami plot ceritanya. Buat kalian yang masih belum ngerti, ya langsung aja nonton filmnya. Jangan lupa like jika kalian suka. Iqel di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.